Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman yang menyaksikan video ini kapanpun. Semoga kabarnya selalu baik, selalu sehat, dan tetap menjalankan protokol kesehatannya karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Oke, sekarang juga masih dalam suasana lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu sebelumnya saya akan mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan dengan jiwa yang sehat, kuat, dan terutama pandemi semoga cepat berakhir. Seperti itu. Oke, saya Rani Rahmawati dan rekan-rekan saya ada Agung Hiwan Prasetyo dan Fitriana, kami dari kelas Biologi C semester 6. Kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai tata surya. Adapun mata kuliah ini yakni mata kuliah telaah kurikulum IPA dengan dosen pengampu Bapak Iing Mustain MPD. Oke, langsung saja pada pengertian dari sistem tata surya itu sendiri. Nah, tata surya ini merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan benda langit lainnya yang berjalan sesuai dengan objeknya masing-masing. Nah, dalam luar angkasa ini terdapat banyak galaksi, salah satunya yaitu dinamakan dengan galaksi Bima Sakti yang merupakan salah satu tempat planet-planet yang kita ketahui dan yang akan kita pelajari nanti ya. Gravitasi matahari mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya itu sendiri, sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambarnya di sini merupakan contoh gambar dari lintasan orbit planet ya. Oke, next. Pada tahun 1600-an, ilmuwan yang bernama Johannes Kepler, seorang ahli matematika dari Jerman, mulai mempelajari mengenai orbit planet-planet. Nah, Kepler ini menemukan bahwa bentuk orbit planet ini tidak melingkar, namun bentuknya yaitu oval atau elips. Nah, melalui penelitiannya itu, dia menemukan hukum Kepler yang dinamakan hukum Kepler dengan namanya sendiri yang berkaitan dengan sistem tata surya. Adapun hukum Kepler ini dikenal dengan 3 hukum Kepler. Yang pertama ada hukum Kepler 1, yang kedua hukum Kepler 2, dan yang ketiga hukum Kepler 3. Untuk hukum Kepler 1 berbunyi, orbit suatu planet adalah elips dengan matahari berada pada salah satu fokusnya. Pada hukum Kepler 2, yaitu suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga, yaitu kuadrat dari periode orbit sebuah planet sebanding dengan pangkat 3,5 sumbu utama orbitnya. Next. Nah, di sini merupakan gambar dari matahari. Coba nanti kita satu-satu bahas mengenai lapisan-lapisannya ya. Oke, yang pertama yaitu ada inti matahari. Inti matahari bisa dilihat di sini di gambarnya, itu lapisan yang paling dalam dari matahari itu ya. Inti matahari ini merupakan lapisan yang memiliki suhu yang paling tinggi di antara semua lapisan materi. Lapisan suhu matahari lainnya, mohon maaf. Suhunya pun bisa mencapai 16 juta derajat Celcius. Itu sangat panas sekali ya. Kalau kita ke sana mungkin kita langsung terbakar. Oke, langsung. Yang kedua yaitu corona. Corona di sini bukan nama virus ya. Mungkin salah satu inspirasi penamaan virus corona ini ya dari lapisan matahari ini mungkin ya.
Oke, yang kedua ada korona. Korona ini merupakan lapisan yang mengelilingi matahari. Bentuknya lingkaran putih dan bisa dilihat dengan mata telanjang jika kita berada di bumi dan saat bumi itu berada dalam suasana gerhana matahari. Oke, next. Itu ada lapisan fotosfer. Fotosfer lapisan ketiga, yakni lapisan yang menyelubungi inti matahari. Fotosfer ini merupakan cakram yang melepaskan sinar matahari sebagai energi. Tebal lapisannya mencapai 300 km. Sementara suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Kromosfer. Kromosfer ini merupakan lapisan gas yang menyelimuti matahari. Kromosfer ini memancarkan sinar matahari yang berwarna merah atau oranye yang berasal dari gas hidrogen. Nah, sinar merah ini hanya terlihat ketika gerhana matahari total. Oke, next. Yang selanjutnya itu planet-planet. Nah, di tata surya kita ini memiliki banyak planet. Ada 8 planet yang sekarang diakui. Karena ada satu planet yang tadinya dianggap planet namun sekarang sudah tidak dianggap planet karena memang ada beberapa alasan tertentu seperti itu. Oke, langsung saja. Planet ini merupakan bintang ziarah atau suatu benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan serta kecepatan tertentu. Nah, setiap planetnya memiliki rata-rata kecepatan tertentu, jadi tidak sama semuanya. Kalaupun memang itu sama semuanya, berarti setiap pergerakan planet akan mengalami tabrakan satu sama lain. Oke, planet ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada planet dalam dan yang kedua yaitu ada planet luar. Perbedaan dari dua kelompok planet ini merupakan terletak pada jarak antara planet dengan matahari itu sendiri. Oke, ciri-ciri dari planet dalam yakni memiliki 1 atau 2 satelit dan terkadang tidak memiliki satelit sama sekali. Yang kedua yaitu planet dalam terbuat dari batu dan logam serta tidak memiliki cincin. Yang ketiga yaitu ukuran dari massa planet dalam jauh lebih kecil dibandingkan dengan planet luar. Yang ketiga yaitu jarak planet dalam kurang dari 250 juta kilometer dari matahari. Dan yang terakhir itu periode revolusi lebih singkat dari periode rotasi yang lebih lambat. Nah, yang termasuk pada planet dalam yaitu yang pertama ada Merkurius, ada Venus, Bumi, dan Mars. Nah, nanti di slide selanjutnya oleh rekan saya akan dijelaskan mengenai ciri-ciri dari planet tersebut. Terima kasih. Dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Oke, terima kasih kepada Rani Rahmawati. Saya Fitriana dari Biologi C semester 6. Di sini saya akan melanjutkan mengenai ciri-ciri planet bagian luar yang tadi sudah dijelaskan oleh Rani Rahmawati mengenai ciri-ciri planet bagian dalam. Oke, yang pertama yaitu ciri-ciri planet bagian luar memiliki banyak satelit, bahkan berjumlah lebih dari 10. Terus yang kedua, planet luar terbuat dari hidrogen dan helium serta memiliki cincin. Yang ketiga, ukuran dan massa planet luar jauh lebih besar dibandingkan dengan planet dalam. Yang keempat, jarak planet luar lebih dari 750 juta kilometer dari matahari. Terus yang kelima yaitu periode revolusi lebih lama dan periode rotasi lebih cepat. Kemudian yang termasuk pada planet luar yaitu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, lanjut. Di sini ada planet-planet yang akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Merkurius. Merkurius sendiri yaitu planet yang dapat langsung terlihat dari bumi dan cenderung seperti bintang yang berwarna abu-abu. Suhu dari planet Merkurius ini di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, tetapi di malam hari mencapai kurang dari 170 derajat Celcius.
Kemudian planet Merkurius ini tidak memiliki atmosfer dan satelit. Terus yang kedua yaitu ada planet Venus. Venus atau sering disebut sebagai bintang fajar, berwarna putih dan memiliki ukuran menyerupai bumi. Venus ini memiliki atmosfer sangat tebal dari karbon dioksida dan tidak memiliki satelit. Terus di sini ada bumi. Bumi sendiri berwarna biru dan putih serta planet terbesar dalam golongan planet kebumian. Suhu dari permukaan bumi ini minimal kurang 89 derajat Celcius, yang maksimal 57 derajat Celcius dan rata-rata 15 derajat Celcius. Bumi ini memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. Terus selanjutnya ada Mars. Mars ini berwarna kemerah-merahan karena kandungan besi oksida di permukaan Mars yang memiliki suhu rata-rata pada permukaannya adalah kurang dari 46 derajat Celcius, yang memiliki atmosfer yang tersusun dan karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, dan uap air serta memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Terus selanjutnya yaitu ada Jupiter. Jupiter ini berwarna orange dan putih serta memiliki cincin tipis yang terbuat dari debu, yang memiliki suhu permukaannya berkisar antara kurang dari 108 derajat Celcius sampai 158 derajat Celcius. Jupiter ini memiliki atmosfer terbesar dalam tata surya dan memiliki 67 satelit. Terus selanjutnya itu ada Saturnus. Saturnus ini berwarna kuning pucat dan memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan es, memiliki suhu permukaannya berkisar antara 136 derajat Celcius hingga 185 derajat Celcius. Saturnus memiliki atmosfer yang tersusun dari amonia dan metana serta memiliki 56 satelit. Oke, selanjutnya yaitu ada planet Uranus. Planet Uranus ini berwarna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, yang memiliki suhu permukaannya berkisar antara kurang dari 190 derajat Celcius sampai 271 derajat Celcius. Uranus ini memiliki atmosfer yang tersusun dari gas hidrogen, helium, metana, dan es serta memiliki 27 satelit. Oke, selanjutnya ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini berwarna biru dan memiliki cincin tipis, yang memiliki suhu permukaannya berkisar 190 derajat Celcius sampai 215 derajat Celcius, yang memiliki susunan atmosfernya sama dengan planet Uranus dan memiliki 13 satelit. Selanjutnya yaitu gerakan bumi dan bulan. Gerakan bumi dan bulan, bumi mempunyai dua macam gerakan yaitu rotasi dan revolusi. Akibat rotasi dan revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa. Peristiwa ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita karena hampir semua orang pernah mengalaminya. Peristiwa seperti terjadinya siang dan malam, matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Percepatan gravitasi bumi merupakan akibat dari rotasi bumi. Oke, untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi ini perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Untuk satu kali rotasi, bumi memerlukan waktu sehari 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi berotasi dari barat ke timur. Gerak rotasi bumi menyebabkan berbagai peristiwa antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam, yang kedua yaitu gerak semu harian matahari, yang ketiga perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, dan yang keempat perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Terus kemudian ada revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari.
Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 hari. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi, diantaranya adalah sebagai berikut. Gerak semu tahunan matahari. Yang pertama yaitu gerak semu tahunan matahari, yang kedua yaitu pergantian musim. Terus ada rotasi bulan. Perputaran bulan pada porosnya disebut rotasi bulan. Untuk satu kali rotasi, bulan membutuhkan waktu sebulan 29 setengah hari. Rotasi bulan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kehidupan di bumi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Himawan Prasetya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada revolusi bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Saat berevolusi, luas bagian bulan yang terkena matahari akan berubah-ubah. Oleh karena itu, bentuk bulan dilihat dari bumi juga akan berubah-ubah. Pasang purnama terjadi pada saat bulan purnama dan bulan baru. Pasang perbani terjadi pada saat bulan paru. Sedangkan perubahan bentuk bulan itu disebut fase-fase bulan. Dalam sekali berevolusi, bulan mengalami 8 fase. Apabila di rata-rata setiap fase akan berlangsung selama kurang lebih 3-4 hari. Selanjutnya, pengaruh gerakan bumi dan bulan. Yang pertama ada gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan. Yang kedua ada gerhana matahari. Gerhana matahari yaitu peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Gerhana matahari akan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Jenis-jenis gerhana matahari diantaranya ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Selanjutnya ada benda-benda langit lainnya. Yang pertama ada asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sebagai sabuk asteroid. Yang kedua ada meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak dari luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan yang bervariasi. Selanjutnya ada satelit. Nah, satelit adalah benda langit pengiring planet. Berdasarkan cara terbentuknya satelit, satelit ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu satelit alami, yaitu bulan, dan satelit buatan, yaitu satelit cuaca. Selanjutnya ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Contoh dari komet ini yaitu komet Halley. Selanjutnya untuk penilaian, ada penilaian keterampilan atau psikomotorik dengan melakukan praktik pengamatan terjadinya siang dan malam. Penilaian afektif, ada tugas kelompok dan tugas proyek. Dan untuk penilaian kognitif, ada tugas mandiri. Selanjutnya, analisis kurikulum IPA KD 3.11 dan 4.11 kelas 7. Yang pertama, ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu membedakan jenis benda-benda langit melalui kajian literatur dengan benar. Peserta didik
mampu memahami letak orbit planet di tata surya dengan benar. Peserta didik mampu memahami lapisan penyusun matahari dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis proses rotasi pada bumi melalui diskusi dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis revolusi bumi pada bumi melalui diskusi dengan benar. Peserta didik mampu mengaitkan pengaruh rotasi pada bumi melalui diskusi dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis proses rotasi pada bulan melalui diskusi dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis revolusi bumi pada bulan melalui diskusi dengan benar. Dan peserta didik mampu mengaitkan pengaruh rotasi pada bulan melalui diskusi dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat mading dengan dampak rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi kehidupan melalui pengumpulan informasi dengan benar. Selanjutnya, untuk pendekatan, menggunakan pendekatan saintifik. Untuk metode pembelajaran, menggunakan diskusi dan presentasi. Kemudian untuk karakteristik materinya, karakteristik materi untuk kognitif 60%, afektif 20%, dan psikomotor 30%. Untuk kelebihan materi, yang pertama, pembelajarannya sudah tercermin pendekatan saintifik atau 5M. Kemudian materi yang dipaparkan yaitu jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya, terdapat info tambahan mengenai materi ilmuwan tata surya yang dapat menambah wawasan peserta didik. Selanjutnya, terdapat evaluasi pembelajaran berupa soal atau PG untuk menguji seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi tata surya ini. Selanjutnya, kekurangan materinya, yaitu kurangnya ditekankan aspek afektif pada materi yang telah disampaikan.